Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Ibadah Minggu tanggal 18 September tahun 2022 menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema ibadah mewujudkan hidup kekal dalam keseharian yang akan dilayani oleh Pendeta Bapak Supriyono Purwoko SPAK dari GKJ Wisma Anugerah Candi. Ada tambahan warta, kami majelis memberitahukan untuk persembahan pada bulan Oktober tahun 2022 akan diedarkan kembali seperti saat sebelum pandemi. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Para kekasih Tuhan, marilah ibadah pada sore hari ini bersama-sama kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing atau memakai diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Jemaat yang terkasih, mari kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya.
Bersama-sama mari kita melihat kehidupan kita di hari yang telah kita lalui, agar di hari yang akan datang kita boleh hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita pujikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Salam Damai sambil posisi kita tetap berdiri di tempat, sambil mengatupkan kedua tangan kita, sambil menengok ke kanan dan ke kiri ataupun ke belakang sebagai salam kepada saudara-saudara kita. Salam damai.
jemaat yang terkasih, kita akan memujikan lagu pujian syukur dari Kidung Jemaat 287A bait 1 dan 3. Sekarang bersyukur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan. Oleh karena itu terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan kemuliaan layak kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, karena Engkau pemelihara atas kehidupan kami semua, dan kami sungguh merasakan Tuhan Engkau senantiasa merawat kehidupan kami semua. Bahkan sore hari ini Tuhan boleh berkati persiapan kami, Tuhan berkati perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur jikalau Tuhan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami semua, sehingga kami boleh bersekutu, menyatakan diri kami sebagai satu keluarga yang senantiasa Tuhan berkati. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah melalui firman yang boleh Tuhan perdengarkan akan membangun kehidupan kami senantiasa lebih baik lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami segenap umat-Mu di tempat ini siap untuk mendengarkan. Para petugas yang boleh membacakan firman-Mu, Tuhan berikan kebijakan, kelancaran agar boleh membaca firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pun Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu yang kudus. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya sungguh firman Tuhan yang boleh senantiasa memperbarui hidup kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan senantiasa ada untuk kehidupan kami semua, bersama-sama kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yeremia 8 ayat 18, dilanjutkan Yeremia 9 ayat 1. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Sekiranya kepalaku penuh air
dan mataku jadi pancaran air mata. Maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 79 ayat yang pertama sampai yang ke-9, bukan ayat 1b. Mohon maaf Bapak Ibu. Mazmur 79 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Majelis membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Tumpahkanlah amarah-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan yang kedua diambil dari 1 Timotius bab 2 ayatnya 1 sampai dengan 7 yang demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul-rasul yang kukatakan ini. Benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada yang akan menampung aku di rumahnya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang gabah tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Sebab jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Pasti kita tahu apa yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Panjenengan pasti marah, tersinggung ketika dianggap sama dengan ciptaan yang lainnya. Tidak usah saya buktikan, nggih. Nanti malah benar-benar tersinggung. Yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lainnya adalah di mana manusia diberikan akal budi di dalam hidupnya. Nah, apa fungsinya Tuhan memperlengkapi manusia dengan membedakan dengan ciptaan yang lainnya dengan dikaruniakan akal budi itu? Tidak lain sebenarnya adalah agar manusia itu mampu memprogram hidupnya. Tidak mungkin ada ciptaan yang lain bisa memprogram hidupnya. Hari ini seperti ini, bulan depan harus seperti ini, tahun depan seperti ini. Tidak. Mereka menjalani kehidupan dengan nalurinya, tetapi manusia tidak. Ia harus mampu memprogram hidupnya agar semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Caranya seperti apa? Banyak hal yang kita lakukan. Demi masa depan kita menghemat sekarang dengan menabung. Itu kan salah satu cara memprogram kehidupan masa depan. Dengan menginvestasikan ilmu dalam kehidupan anak-anak kita. Kita biayai dengan susah payah, tetap kita perjuangkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai dalam rangka memprogram kehidupan anak-anak kita ke depan. Juga bisa kita lakukan dan sering kita lakukan. Bagaimana kita merencanakan masa tua kita dari sisi kehidupan kesehatan. Mulai sekarang aku akan hidup sehat. Teratur istirahatnya, makannya, olahraganya dan sebagainya. Dengan harapan besok tua menjadi tetap sehat. Apakah itu menjamin? Tidak. Tetapi tetap itu sebagai usaha terbaik yang mampu kita lakukan dalam rangka kita membangun dan mempersiapkan masa depan mulai sekarang dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu, ternyata ini sangat berbeda dari sosok yang baru saja kita baca dari Lukas pasal yang ke-16 tadi. Ada seorang bendahara yang sangat dipercaya oleh tuannya untuk mengelola satu harta yang cukup besar. Karena tuannya ini dikatakan dalam firman ini orang yang kaya, ia mempunyai begitu banyak lahan dan ia mempunyai begitu banyak bisnis yang tidak hanya ada di satu tempat tetapi ada di berbagai tempat. Sehingga ada kala mangsanya ia menunggui satu tempat, kemudian ia juga harus mengontrol, menata usaha di tempat yang lainnya. Maka mau tidak mau, ia harus menempatkan seorang yang bisa dipercaya ketika ia meninggalkan satu usaha untuk berada di tempat yang lainnya. Ia punya bisnis di Indonesia umpamanya. Maka ia harus mempercayakan bisnisnya kepada satu orang ketika ia tidak mengurusi bisnisnya di Malaysia, besoknya di Filipina dan lain sebagainya. Orang ini diberikan kuasa yang luar biasa untuk mengelola satu harta yang begitu banyak. Mestinya ia berpikir, tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Begitu banyak guru yang ada di usahanya, tetapi ia justru yang terpilih menjadi seorang yang dipercaya untuk mengelola harta tuannya.
Mestinya ia berhati-hati agar ia bisa terus bekerja di situ. Namun sayangnya Bapak Ibu, ia tidak mampu merencanakan hidupnya dengan baik, sehingga ia mempergunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak dari tuannya yang orang kaya itu. Dalam judul dikatakan bendahara yang tidak jujur, tetapi di keterangan berikutnya dikatakan ia suka menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Apa artinya? Karena kata jujur sangat berbeda dengan kata menghambur-hamburkan. Ternyata ketika kita mencermati dan mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh bendahara ini, sehingga di judul dikatakan tidak jujur, di keterangan dikatakan menghambur-hamburkan. Artinya kurang lebih seperti ini Bapak. Bendahara ini suka mengeluarkan biaya tanpa berpikir manfaat yang akan didapatkannya. Sehingga ketika ia disuruh untuk membuat satu catatan, ia tidak salah-salah amat. Apakah ini tidak jujur ketika ia menyatakan apa yang ia belanjakan? Kesalahannya adalah ia memanfaatkan apa yang dipercayakan tuannya tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus disediakan. Orang ini terlalu boros. Kesalahannya itu. Tetapi hal itu pun tidak bisa dibiarkan oleh sang tuan yang mempercayakan harta yang begitu besar di dalam kehidupannya. Hancur Bapak Ibu. Orang boros, orang hanya menuruti keinginannya, bukan berpikir atas kebutuhannya. Ini sangat berbahaya. Lambat laun usahanya pasti hancur. Dan satu-satunya jalan adalah menghentikan proses penghambur-hamburan uang itu dengan memberhentikan bendahara yang saat itu dipercaya oleh tuannya. Yang salah siapa? Ya, ia sendiri yang salah. Salah sekali? Mungkin tidak. Tetapi ia tidak mampu mengelola apa yang diperintahkan oleh tuannya dengan baik. Tuannya itu berkata, laporkan urusanmu, buatkan laporanmu. Karena aku tidak akan lagi menjadikan engkau bendahara di dalam rumahku, di dalam usahaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu terucap dari seorang tuan yang selama itu menjadi gantungan hidupnya? Panik, stres, dan lain sebagainya. Sehingga ia mengucap di dalam hatinya, Tuanku akan memberhentikan aku, akan memecat aku, mencangkul aku tidak kuat karena selama ini hidupku enak. Mengemis aku malu karena orang masih melihat itu Pak Bendahara yang luar biasa. Itu manajer satu perusahaan besar. Mencangkul aku tidak kuat karena tidak terbiasa. Mengemis aku tidak bisa karena aku malu. Mencuri mungkin tidak berani ya, ora kulino. Apa yang ia harus lakukan ketika ia salah menata kehidupannya? Satu peluang yang mampu ia dapatkan adalah ketika aku nanti terbuang dari sini, akan ada seorang atau dua orang yang akan menampung aku. Ia kemudian memanggil beberapa orang yang dicatatannya mempunyai utang. Dan ia mau menegaskan kebaikannya dengan berpura-pura bertanya, Pak,
kamu punya utang berapa dengan tuanku? Orang pertama mengatakan 100 kilang minyak, 100 jerigen, atau 100 drim itu, dalam ukuran yang wajar di lingkungan kita. Duduklah, mari kita buat perjanjian yang baru. Bukan 100 utangmu, tetapi 50. Bapak Ibu, tentu yang menanggung utang ini akan senang. Tenane Pak. Iya tenang. Ya sudah, makasih. Kemudian dia undang juga orang yang kedua yang di catatannya mempunyai utang kepada tuannya. Ia bertanya, Pak, kamu punya utang berapa? 100 pikul gandum. Jumlah yang cukup banyak dan cukup membebani orang yang hidupnya sebagai buruh di sebuah lahan pertanian. Karena sepertinya ini mengacu ke sebuah usaha pertanian. 100 pikul gandum aku utang pada tuanmu. Udah tak diskon 20%. Setuju? Ya pasti setuju. Utangmu tak tulis 80 pikul. Ambil stempel sebagai metre zaman sekarang, cap. Yang ditulis memang hanya 2 orang, tapi besar kemungkinan setiap pengutang akan ia berikan kemudahan dengan harapan nanti akan mendapatkan balasan tumpangan ketika hidupnya sudah dibuang dari tuannya yang kaya itu. Bapak Ibu, yang aneh adalah tanggapan dari tuannya yang kaya itu. Ia tahu apa yang dilakukan oleh bendaharanya. Bahkan bukan hanya yang dilakukan, yang dipikirkan saja ia tahu kok. Rencana-rencananya tahu. Karena situasi ini sebenarnya menggambarkan posisi Tuhan. Ia tahu. Ia tidak marah, justru ia memuji bendahara ini. Kecerdikannya bendahara ini. Catatan yang harus kita garis bawahi, ia tidak memuji gaya hidupnya, tetapi ia memuji kecerdikan orang ini. Sehingga ia mengatakan dalam firman yang telah kita baca bersama-sama di ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tidak marah, tidak memperberat kasusnya, tetapi justru ia memuji bukan pola hidupnya sekali lagi, tetapi kecerdikannya untuk mempersiapkan hidupnya ketika ia harus gagal di satu tempat, ada tempat lain yang menampungnya. Bapak Ibu, saat itu harta itu dipandang oleh banyak orang sebagai mamon, sebagai kuasa jahat yang sering menyesatkan orang. Sebenarnya ya tergantung dari mana kita mendapatkan, bagaimana kita memanfaatkan uang atau harta kita itu. Tapi sekali lagi pada saat itu orang berpikir bahwa harta itu mamon yang menyesatkan. Tetapi bendahara ini mempunyai kecerdikan yang luar biasa. Berdasarkan atas mamon ia menabur kebaikan demi mempersiapkan masa depan hidupnya. Ia mulai menanam kebaikan. Ia mulai berbagi dengan
orang-orang yang saat itu sedang terbeban, terbelit utang dan sebagainya. Ketika pujian ini didapatkan oleh bendahara itu, meskipun tidak diceritakan seterusnya, tetapi kita bisa yakini pasti hanya sanksi dipecat dari jabatannya, tetapi diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolongmu lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ia mampu mempersiapkan masa depannya dengan kecerdikannya, itu yang mendapatkan pujian dari tuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara tentang masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita, masa depan gereja, dan lain sebagainya, kita tidak sungguh-sungguh menata dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita harus mengorbankan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Apakah yang kita keluarkan ini sepadan dengan apa yang kita dapatkan? Terkadang kita hanya memuaskan keinginan kita tanpa melihat kebutuhan yang ada. Besar kemungkinan kita akan gagal. Ketika kita gagal, kita harus segera sadar dan menabur kebaikan agar kita diselamatkan. Itu juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita pernah gagal, jatuh, maka bangkitlah. Jangan pernah berputus asa. Ketika masih ada kesempatan, lakukanlah itu. Sehingga apa yang dikatakan dalam firman, ia atau kita akan masuk dalam kemah yang abadi. Ketika kita menjalani, mempersiapkan kehidupan kita ke depan di dunia ini, tetapi juga dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita kekal di akhir zaman nanti. Mau tidak mau, harus kita melakukannya dengan teliti, dengan cermat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saat ini juga. Mari kita menata dan mempersiapkan kehidupan kita, iman kita dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyepelekan meskipun hal itu kecil. Karena yang kecil, yang tak terpikirkan itu yang terkadang menjadikan kita jatuh, gagal mempersiapkan kehidupan masa depan kita. Akhirnya, marilah kita mewujudkan hidup yang kekal nanti, dimulai dari hidup keseharian kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas apa yang boleh kami rasakan bersama-sama pada saat ini, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami agar kami mempersiapkan hidup kami yang kekal dengan kehidupan keseharian di saat ini juga. Mampukan kami untuk kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak menyepelekan hal-hal yang terkadang kami anggap kecil, tetapi kami dengan teliti, dengan cermat menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa untuk para kekasih Tuhan yang saat ini tidak berkesempatan merasakan indahnya persekutuan seperti yang saat ini kami alami bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para kekasih Tuhan yang sudah lanjut usia, bahkan merasakan kelemahan di dalam tubuh mereka. Kami mengasihi sehingga kami mendoakan kiranya Tuhan menyertai mereka. Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Supitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrawati, Ibu Sumami Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartijah, Bapak Sumar, Ibu Kasri, juga kami berdoa untuk Ibu Subiantoro. Sementara waktu Tuhan berikan mereka kesabaran, dan saatnya nanti Tuhan Engkau akan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, kiranya Tuhan Engkau mampukan mereka untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudara kami yang sudah merasakan kelemahan di dalam tubuhnya, karena usia maupun karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami, karena merasa hidupnya belum berkecukupan, sehingga mereka masih saja sibuk dalam pekerjaan mereka. Berkati apa yang mereka lakukan, sehingga boleh mencukupkan atas kebutuhan hidup mereka, dan saatnya nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di gereja-Mu ini. Saudara-saudara kami yang terbeban dengan berbagai masalah dan persoalan yang ada di dalam kehidupan mereka, kami tidak tahu satu persatu, tapi kami percaya
Engkau mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Bercampur tanganlah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan mereka. Berikan mereka pencerahan sehingga sukacita dan damai sejahtera kembali mereka boleh rasakan. Saudara-saudara kami yang sengaja meninggalkan jam-jam peribadatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Mereka yang merasa mampu mengatasi persoalannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kasihani mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka terlalu jauh dari Tuhan karena mengikut kuasa dunia yang hendak merusakkan kehidupan mereka. Kembalikan mereka ke tengah-tengah kami. Biarlah bersama-sama boleh memuji memuliakan Tuhan, bahkan menerima berkat Tuhan dalam setiap peribadatan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Tuhan berkati. Berikan kami ketentraman, berikan kami kedamaian. Anak-anak kami semuanya Tuhan berkati. Yang masih sekolah Tuhan berikan mereka roh ketekunan. Yang sudah selesai dalam sekolah Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan berikan boleh mencukupkan atas kebutuhan hidup mereka, kebutuhan hidup keluarga mereka, bahkan boleh mengambil bagian dalam setiap kebutuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Yang sudah saatnya mempersiapkan hidup berkeluarga, pertemukan mereka dengan calon pasangan yang sepadan di mata Tuhan. Biarlah mereka boleh membangun satu keluarga yang bahagia. Demikian pula sebagai orang tua, Tuhan mampukan kami untuk terus mendidik, membimbing, mengarahkan dan membawa anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan bertanggung jawab. Mampukan kami, berikan kami kekuatan dan kebijakan untuk juga membiayai kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Mbulu ini. Satukan kami, ikat erat kami dengan tali kasih Tuhan. Karena hanya dengan persekutuan dan persatuan Engkau akan mampukan kami menjawab tugas dan panggilan kami sebagai gereja yang harus mewartakan kabar keselamatan dan merawat orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Kami berdoa untuk para majelis gereja, badan-badan pembantu yang ada, rencana program gereja, bahkan kebutuhan gereja yang semakin lama semakin besar. Kami berserah hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami khawatir, karena gereja ini adalah gereja Tuhan, maka Tuhan Engkau yang akan memelihara dan mencukupkan atas setiap apa yang kami butuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk program sidang klasis Semarang Barat, di mana Tuhan Engkau memberikan kesempatan kami untuk menjadi gereja penghimpun. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Kami tahu ini bukan pekerjaan yang murah, tetapi kami juga tahu, kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami semua, memampukan kami semua untuk jemaat Tuhan di Mbulu ini menyatakan fungsinya untuk seluruh jemaat yang ada di klasis Semarang Barat, bahkan seluruh gereja yang ada di sekitarnya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, republik yang kami cintai ini, yang sekian waktu berada dalam keprihatinan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, karena begitu banyak kabar yang kami dapatkan, yang ketika kami tidak berhati-hati, maka kami akan tersesatkan. Kami hanya mampu berdoa, Tuhan segeralah bercampur tangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, sehingga kami boleh segera merasakan hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Seluruh aparat pejabat yang Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin kehidupan pemerintahan kami dari pusat sampai di daerah-daerah, kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan mereka,
sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengedepankan atas kebaikan, kemakmuran, dan kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan di surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan ke hadapan Tuhan sehubungan dengan begitu banyaknya kebutuhan, tantangan, dan persoalan yang harus kami selesaikan. Namun kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau mengerti. Engkau tidak hanya mendengar apa yang keluar dari mulut kami, namun Engkau boleh melihat sampai ke relung hati kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, karena Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami serahkan kehidupan kami seutuhnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan pada ibadah sore hari ini. Untuk mengaturkan persembahan sebagai nats pembimbing diambil dari Roma 12 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah lidahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengaturkan persembahan. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 393 bait 1, 2, dan 3. Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Baik, yang selalu mengasihi dan menyertai hidup kami. Sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau pada kesempatan sore hari ini kami telah mendengarkan firman sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyono Purwoko SPAK. Kiranya firman-Mu jadikanlah rema di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menambah kekuatan iman percaya kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Bapak Pendeta Supriyono Purwoko SPK di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada, dan juga kiranya Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya di dalam damai sejahtera. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan, kemampuan, serta bertanggung jawab atas melaksanakan tugasnya sesuai kehendak-Mu saja. Berkatilah jemaat GKJ seutuhnya, saudara-saudara kami yang merawat gereja ini, kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupan serta kesehatannya. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai kami satu persatu dari gereja-Mu ini menuju rumah kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan kami berdoa, doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami pun akan berdoa sesuai doa yang Tuhan sediakan untuk kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan telah bersabda di dalam kehidupan kita dan mengutus kita untuk melakukannya. Kita sanggupkan dengan Kidung Jemaat nomor 260, bait 1 dan bait yang kedua. Dalam dunia
berdiri, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Setiap orang-orang percaya yang mendengarkan sabda Tuhan, melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita pada petang hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang kedua kali, atau kita pujikan dua kali.